Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengatasi kejenuhan dalam pekerjaan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kejenuhan rupanya melanda banyak orang yang bekerja, Pak Paul, tetapi itu hanya berupa keluhan-keluhan dan dia sendiri tidak mengerti apakah betul bahwa dia itu sedang jenuh atau tidak gitu. Pak Paul mungkin bisa memberikan gambaran orang yang jenuh di dalam pekerjaannya itu seperti apa, Pak? Ada beberapa yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah orang yang jenuh itu tuh tidak lagi bersemangat, ya. Jadi dia kehilangan api dalam dirinya. Waktu dia hendak kerja, dia rasa aduh berat sekali. Waktu dia harus bangun pagi, aduh rasanya sangat susah sekali. Di tempat pekerjaannya pun dia akan menjadi sangat lamban, tidak lagi efektif. Hal-hal yang biasanya dia lakukan dengan cepat sekarang memakan waktu yang lebih lama. Kedua, bisa-bisa juga ini mempengaruhi perasaannya, menjadi lebih sensitif, menjadi lebih suka marah, tersinggung, akhirnya mengganggu relasi kerjanya, ya. Jadi kadang-kadang perasaannya itu tuh tidak stabil, ya. Waktu pulang ke rumah, orang rumah melihat, waduh wajahnya itu tuh muram sekali, tidak ada lagi kebahagiaan atau keceriaan. Jadi orang di rumah pun harus berhati-hati bagaimana bersikap dengannya, karena nanti takut tersinggung dan marah. Jadi pengaruh pada perasaan itu tuh juga sering dialami. Yang ketiga adalah menurunnya daya tahan tubuh, Pak Gunawan. Jadi orang yang jenuh dan berlangsung ini untuk waktu yang lama, akhirnya sakit-sakitan, ya, tubuhnya tidak enak, keluhan-keluhan mulai muncul. Kok ini kok rasanya kurang enak, ada yang nggak beres ini, saya harus berobat nih. Akhirnya mulai makan obat, menghilangkan rasa sakit. Nah, itu sebetulnya adalah gejala dari kejenuhan yang menimbulkan stres pada jiwanya, dan stres pada jiwanya itu akhirnya memberikan tekanan pada tubuhnya, dan daya imunnya atau daya tahan tubuhnya menurun, sehingga akhirnya dia mudah sekali terserang oleh penyakit. Ya, itu karena dia sering tidak masuk kerja karena sakit seperti tadi ya Pak Boleh. Kalaupun masuk, dia sering juga membuat kesalahan-kesalahan. Nah, ini menimbulkan kemarahan atau ya kejengkelan dari atasannya, Pak Paul. Lalu dia tambah jenuh lagi karena dimarahi, Bapak. Betul sekali. Jadinya memang seperti lumpur atau pasir yang menghisap, dia makin hari makin terhisap ke dalam, ya. Dia tidak bisa berkonsentrasi. Kenapa? Ya memang hatinya tidak ada di situ. Bagaimana kita bisa mengharapkan dia berkonsentrasi? Hatinya tidak ada lagi di sana, dia tidak menyukai yang dia lakukan atau merasa sangat jenuh, sehingga kerjanya asal-asalan. Akhirnya ya kualitas kerjanya menurun, dan ini menimbulkan rasa tidak puas pada rekan atau atasannya. Ya, itu ternyata tidak dipengaruhi oleh waktu, Pak Paul. Jadi walaupun dia tidak cukup lama bekerja di bidang itu, dia bisa saja jenuh gitu, Pak Paul. Bisa, Pak Gunawan. Jadi memang kejenuhan ini bisa ditimbulkan oleh beberapa sebab. Yang pertama adalah dia merasa bidang ini tidak sesuai dengan kebisaannya atau dengan seleranya atau kesukaannya, sehingga dia tidak lagi bisa menikmati pekerjaannya. Atau yang kedua adalah dia tidak melihat makna dari apa yang dilakukannya ini. Ya, makna ini memang sesuatu yang mesti dihayati secara pribadi. Misalkan, apakah ada orang yang senang menjadi petugas kebersihan? Ada orang yang menganggap ini adalah sebenarnya pelayanan saya untuk Tuhan. Saya membersihkan lantai, akhirnya lantai menjadi bersih. Majikan saya senang, orang-orang yang memakai ruangan ini senang. Atau dia sebagai tukang kebun, dia bisa memangkas kebun atau bunga-bunga. Dia senang, ini adalah hasil karyanya. Nah, jadi sekali lagi, makna dari pekerjaan tidak tergantung pada jenis pekerjaannya sebetulnya. Sederhana apapun pekerjaan itu, kalau kita bisa menemukan maknanya,
sesungguhnya itu bisa memberikan kita semangat dan mengurangi kemungkinan kita jenuh dalam pekerjaan itu. Tapi ada orang-orang tertentu memang yang tidak menemukan makna. Bisa jadi karena dia mengharapkan yang lain yang berbeda. Kalau saya mengerjakan itu, nah barulah saya merasakan atau mendapatkan makna. Selama saya belum mendapatkan pekerjaan itu, maka saya tak akan dapat menikmati dan menemukan makna dari pekerjaan saya. Nah, ini saya kira suatu pandangan, perspektif yang tidak tepat. Justru ini harus kita ubah. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita bisa menemukan maknanya. Dan kita bisa berkata seperti Paulus di Kolose 3:23, apapun yang kita perbuat bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Artinya Tuhan lihat, Tuhan hargai, dan akan Tuhan gunakan, meskipun dengan cara yang belum tentu kasat mata atau bisa kita lihat. Ya, tapi memang kadang-kadang harus diakui Pak Paul ya, sekalipun kita punya persepsi yang betul, visi yang jelas, kejenuhan itu tetap saja kita alami gitu Pak Paul. Nah, pada saat-saat kejenuhan itu kita alami, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Pak Gunawan mengatakan sesuatu yang memang kenyataan ya. Bukankah meskipun kita menyenangi pekerjaan kita, tapi ada waktu-waktu kita jenuh, ya, ada waktu-waktu kita jenuh. Saya kira kalau kita bisa menemukan makna dari pekerjaan kita, nah seharusnya kejenuhan itu tuh tidak bertahan untuk waktu yang lama. Muncul secara berkala, tapi akhirnya bisa hilang kembali. Nah, kalau pas muncul ya, pas kita merasa jenuh, apa tuh yang harus kita lakukan? Ada beberapa yang bisa saya sarankan. Pertama, lakukanlah aktivitas sesuai dengan hobi kita. Ya, mungkin kita tak dapat mengubah pekerjaan kita. Nah, tapi ya selama dalam waktu bekerja, ya kita itu tuh tetap melakukan pekerjaan kita. Jangan kita marah, kita nggak mau mengerjakannya, jangan. Tetap kerjakan. Dan kita juga harus tahu bahwa waktu kita mengerjakan tugas kita, memang tidak ada hal lain yang boleh atau seharusnya kita lakukan. Ya jangan. Jam kerja itu memang untuk mengerjakan tugas kita. Namun di luar jam kerja, nah ini yang saya sarankan, lakukanlah hal-hal yang menyenangkan hati. Ini dapat menetralisir kejenuhan. Ya, ingatlah, pada akhirnya kejenuhan kerja berdampak luas dan berubah menjadi kejenuhan hidup, Pak Gunawan. Jadi mula-mula pekerjaanlah yang membuat kita jenuh. Tapi saya khawatir lama-lama kejenuhan ini melebar sehingga akhirnya kita mengalami kejenuhan dalam hidup. Nah, itu sebabnya kita perlu menambahkan aktivitas yang mengembirakan hati ke dalam jadwal kehidupan kita. Ya, jadi misalnya sepulang kerja masih bisa berolahraga atau berkebun atau dengarkan musik gitu, Bapak. Tepat sekali, Pak Gunawan. Pekerjaan itu sendiri, ya udah dah, kita terima, kita kerjakan ya. Nah, tapi jangan sampai di luar pekerjaan itu hidup kita sama jenuhnya dengan di dalam pekerjaan itu. Ini yang penting. Di luar pekerjaan, kita harus membuat hidup kita tidak sejenuh itu. Kita cobalah hobi yang baru, belajarlah keterampilan yang baru, kita belajarlah hal-hal yang belum kita pernah lakukan ya, belajar menyanyi atau belajar musik atau apa. Kita tambahkanlah hobi kita, aktivitas-aktivitas yang mengembirakan hati kita. Ya memang itu bisa mengurangi kejenuhan Bapak, karena gini, sambil kita berolahraga, kita berpikir ini butuh biaya ini. Untuk berolahraga, untuk berkebun, untuk dengar musik atau belajar apa, itu kan butuh biaya. Jadi keesokan harinya saya bekerja untuk itu seolah-olah gitu, Bapak. Betul. Dengan kata lain, jadi kita bekerja untuk membiayai hobi kita itu. Betul. Jadi itu membangkitkan semangat lagi gitu. Tepat sekali. Dengan kata lain, kita mulai mengubah perspektif di situ, Pak Gunawan ya. Iya. Hal yang lain bisa Pak Paul usulkan? Yang kedua ini, Pak Gunawan. Di tempat pekerjaan, bangunlah relasi dengan mitra kerja. Nah, apa tuh landasannya? Relasi yang sehat akan mengurangi keengganan kita melakukan pekerjaan yang tidak kita sukai. Ya, setiap hari kita mungkin kehilangan semangat untuk masuk kerja, tetapi kita masih tetap dapat bersemangat bertemu dengan rekan-rekan yang menjadi sahabat. Nah, sebetulnya ini prinsip ini saya pelajari dari anak-anak yang susah konsentrasi, anak-anak yang masuk dalam kategori attention deficit hyperactivity disorder, anak-anak yang memang energinya sangat tinggi. Biasanya mereka itu tuh
tidak menyukai pelajaran di sekolah karena harus duduk mendengarkan guru memberikan pengajaran. Wah, konsentrasinya itu tuh buyar langsung. Tapi mereka rata-rata senang bersekolah. Bukan senang belajar di sekolah, tapi senang bermain di sekolah. Jadi, itulah yang memotivasi mereka masuk ke sekolah setiap hari. Dan kalau orang tuanya bilang, nggak boleh sekolah hari ini kamu, karena kamu nakal atau apa. Wah, dia sedih. Dia masih mau ke sekolah. Tapi kita harus sadari, memang dia ke sekolah bukannya untuk belajar, tapi untuk bermain. Nah, saya nggak berkata bekerjalah untuk bermain, jangan. Ya, kerja. Tapi kalau kita ini bisa membangun relasi yang dengan rekan kerja, yang akrab, kita akan senang berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, ya bisa ngobrol-ngobrol, bisa cerita-cerita juga di sela-sela istirahat kita misalkan. Nah, itu menjadi sesuatu yang menyegarkan jiwa, sehingga akhirnya kita bisa lewati lagi hari kerja kita, hari lepas hari. Ya, tapi memang teman-teman ini sangat besar pengaruhnya gitu Pak Paul. Kalau kita sudah tidak senang dengan rekan kerja kita, menjengkelkan dan sebagainya, itu membuat kita malas. Itu tepat sekali. Jadi memang teman bisa ya meningkatkan semangat kerja, sekaligus bisa juga menurunkan semangat kerja kita. Iya. Tapi ada juga yang agak terlanjur jauh gitu di dalam bergaul dengan teman-temannya. Kesempatan-kesempatan gitu digunakan untuk gosip dan sebagainya, sehingga memperkeruh keadaan itu Pak Bos. Ada kalanya itu pun terjadi ya. Jadi seolah-olah kitalah yang membuat masalah Pak Gunawan. Kita misalnya ya membicarakan hal-hal yang tidak ada dasarnya, menyebarkan berita-berita yang tidak benar, sehingga memancing kemarahan orang. Akhirnya orang malah mengucilkan kita, dan itu yang akhirnya membuat kita malas bekerja. Jadi ini sebuah prinsip yang harus kita camkan baik-baik. Bekerja bukan saja menghasilkan kualitas karya sebaik-baiknya, tapi di tempat pekerjaan kita mesti membangun relasi kerja yang baik, ya, relasi dengan sesama rekan yang enak, yang baik. Ini akan sangat mempengaruhi semangat kerja kita pula. Ya, mungkin ada yang lain Pak. Yang ketiga adalah ini. Perbaikilah kondisi fisik kerja dengan hal-hal kecil. Nah, ini nih saya meminta kita semua untuk kreatif Pak Gunawan. Misalnya, taruhlah foto keluarga di meja, ya, atau gantunglah lukisan alam yang menyejukkan, ya, sehingga waktu dia capek, dia lihat lukisan alam itu, senang kembali, segar kembali. Atau buatlah kopi di pagi hari. Nah, di sore hari atau di siang hari buatlah coklat yang panas ya untuk diminum. Atau ya misalkan menaruh dekorasi atau pajangan tertentu. Nah, hal-hal kecil itu tuh bisa mengubah suasana kerja, karena suasana kerja juga berpengaruh terhadap emosi kita, ya, terhadap suasana hati kita. Jadi manfaatkanlah. Benar-benar hal-hal kecil itu kadang-kadang kita anggap tidak penting, ternyata penting sekali. Saya belajar ini nih dari seorang petugas imigrasi waktu saya memasuki sebuah negara. Ini petugas ada foto kuda di mejanya. Terus saya tanya, ini foto siapa nih? Terus dia cerita, ini foto kuda, ini siapa dan sebagainya. Tapi ini nih kudanya buat saya, dia katakan. Yaitu, setiap hari saya rasanya jenuh, saya lihat foto kuda ini, wah saya senang kembali, dia bilang. Seolah-olah saya sedang berada dekat kuda itu. Nah, hal kecil seperti itu. Ya, suasana bisa berubah. Ya, nah ini nanti akan juga mempengaruhi suasana hati kita. Ya, saya juga kadang-kadang menempatkan itu Pak Wal, kata-kata yang baik atau kalimat-kalimat pendek yang baik yang saya bisa hafalkan, dan saya akan ganti nanti suatu saat dengan yang baru, begitu Pak Wal. Betul sekali, hal-hal kecil seperti itu. Ya, di meja saya menaruh 3 boneka mainan-mainan kecil ya dari anak-anak saya yang mewakili ketiga anak saya. Saya taruh itu 3-3-nya. Kalau saya lihat ini, jadi saya ingat ini mewakili anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga. Saya juga menaruh foto-foto keluarga saya, hal-hal yang menolong. Saya juga ada musik ya, saya taruh tape di mana saya bisa mendengarkan musik juga. Hal kecil seperti itu sangat membantu. Itu pengaruhnya apa di suasana hati gitu Bapak? Di suasana hati. Jadi suasana lingkungan akan mempengaruhi suasana hati. Suasana lingkungan yang menggembirakan suasana hati kita pula.
Misalkan saya berikan contoh Pak Gunawan, pengaruhnya musik pada pembelanjaan. Ini salah satu buku yang pernah saya baca, memberikan data dari sebuah riset. Di Amerika Serikat, supermarket kebanyakan itu tuh memperdengarkan musik, tapi tidak pernah memperdengarkan musik yang keras atau yang cepat. Semua musiknya itu tuh selalu tenang dan perlahan alunannya atau ritmenya. Kenapa? Sebab rupanya dalam buku ini dikutip, riset memperlihatkan orang itu tuh cenderung berjalan lebih perlahan sesuai dengan ritme musik yang didengarnya, irama musik yang didengarnya. Jadi, kalau dia ke supermarket, musiknya itu perlahan, iramanya perlahan, kakinya berjalan perlahan, matanya lebih perlahan melihat, akhirnya tangannya lebih banyak mengambil dan membeli. Tapi kalau musiknya terlalu cepat, iramanya terlalu cepat, dia jalan cepat-cepat, akhirnya yang harus dia beli, dia tidak beli. Yang dia tidak ingin beli, ya benar-benar dia tidak ingin beli. Tapi gara-gara jalan perlahan, dia tidak ingin beli pun, ngelihat dan akhirnya jadi membeli. Nah, jadi memang suasana musik itu juga mempengaruhi suasana hati. Jadi intinya, ubahlah suasana tempat kerja kita, ya, secara kreatif, sehingga itu akan dapat membawa pengaruh juga dalam hati kita. Ya, tetapi itu pun harus memperhatikan lingkungan sekitar kita, Pak Paul, supaya tidak mengganggu rekan kerja yang lain gitu, Pak. Betul, ya. Yang lainnya apa? Yang keempat ini Pak Gunawan, sedapatnya berilah sumbangsi nyata kepada atasan kita. Ya, maksudnya apa? Kalau ada ide, sedapatnya sampaikan kepada atasan kita. Namun ini yang penting, jangan memaksakan pendapat. Ya, berilah masukan dalam bentuk alternatif untuk dipertimbangkan. Misalkan atasan kita sudah membuat keputusan atau sudah mempertimbangkan sebuah keputusan, kita bisa bertanya, bolehkah saya memberikan pandangan saya? Selain dari yang Bapak katakan atau selain dari yang Ibu katakan, yang saya juga lihat rasa itu baik, mungkin nggak kita melakukan ini? Mungkin nggak kita mempertimbangkan hal yang ini? Jadi selalu waktu memberikan saran, ungkapkanlah dalam bentuk sebuah alternatif pilihan. Kita jangan langsung dengan tegas, ya apalagi kasar ya, mengkonfrontasi ide dari orang lain dan berkata itu ide buruk, saya tidak setuju, itu ide kok dari mana itu asalnya dan sebagainya. Jangan menghantam gagasan orang lain. Gagasan orang lain dengarkan, terima, lihat kebaikannya di mana, namun setelah itu coba pikirkan alternatifnya, yang lainnya. Sehingga orang akan melihat ini sebagai tambahan pilihan, tambahan alternatif, bukan sebagai gempuran menghantam idenya. Nah, atasan saya kira lama-lama akan menghargai kalau kita bisa memunculkan alternatif ya, pemikiran-pemikiran atau ide-ide lain. Sehingga dia tidak hanya melihat satu pilihan, sekarang dia bisa melihat 2 atau 3 pilihan. Namun, biarkan atasan yang mengambil keputusan. Waktu keputusan diambil tak sesuai dengan yang kita inginkan, biarkan. Sebab kita memang bawahannya dan dia yang mengambil keputusan. Yang penting kita menyampaikan gagasan alternatif itu. Nah, waktu kita mulai lebih sering dan mudah-mudahan akhirnya lebih sering diterima gagasan kita itu, kita akan bisa ya lebih menikmati pekerjaan kita. Kejenuhan bisa berkurang sebab kita melihat kita memberikan sumbangsi yang nyata ke dalam pekerjaan kita. Ya, apalagi kalau kita menerima pujian dari apa yang kita sampaikan itu, Pak Paul. Tepat sekali. Dan atasan yang baik juga seharusnya tanggap ya untuk memberikan pujian kepada karyawan yang telah menyumbangsikan idenya. Ya, memang sesuatu yang peka atasan biasanya tidak mau kalau digurui, apalagi disalahkan gitu, Pak Paul. Apalagi disalahkan karena dia atasan. Dan dia akan merasa malu, ya apalagi kalau disampaikan di forum terbuka, kita berkata bahwa idenya seolah-olah itu tuh salah, dan orang mengaku ide kita benar, kita mungkin senang, tapi kita telah membuat seseorang tidak senang, dan celakanya di atasan kita. Jadi jangan membuat atasan kita tidak senang, jangan sampai dia kehilangan muka. Jadi ada banyak cara ya untuk mengungkapkan ide tanpa harus membuat orang kehilangan muka. Yang lainnya Pak Gunawan, saran yang kelima yang ingin saya berikan adalah persiapkanlah diri untuk mendapatkan pekerjaan yang kita idamkan. Ya, kita bisa meningkatkan keterampilan khusus kita, belajar sesuatu yang baru. Pokoknya
Apa itu yang kita inginkan nanti untuk kita kerjakan? Dari sekaranglah kita persiapkan. Perlu mempelajari komputer, kita ambil kursus komputer. Perlu belajar keterampilan untuk misalkan menjahit, ya kita ambil les menjahit. Perlu belajar bahasa Inggris, ya kita pelajari bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi selama kita belum mendapatkan pekerjaan yang kita idamkan, untuk mengurangi kejenuhan kita di tempat pekerjaan sekarang, tambahkanlah aktivitas untuk mempersiapkan kita mendapatkan pekerjaan yang lain itu. Ya, ini memang diperlukan sikap yang aktif gitu Pak Paul dari seseorang. Karena kadang-kadang itu diberikan kesempatan, orang bisa menolak itu. Diberi kesempatan untuk kursus, diberi kesempatan untuk seminar misalnya, orang menolak kadang-kadang. Betul sekali, ini sayang sebetulnya Pak Gunawan, sebab biasanya majikan senang kalau karyawannya memiliki keterampilan khusus. Semakin banyak keterampilan khusus itu makin menambah daya jualnya si karyawan sebetulnya. Sehingga si majikan akan berkata, saya bukan hanya mendapatkan satu keuntungan, tapi mungkin 3 tempat keuntungan. Sebab dia bisa ini, bisa itu. Nah, siapa tahu, ya saya nanti membutuhkan keterampilan itu. Dan dia sudah bisa. Saya tak usah lagi mencari orang lain. Nah, jadi memang menambah keterampilan adalah sesuatu yang penting untuk nanti bisa kita cantumkan di resume kita waktu kita melamar pekerjaan yang lain. Ya, dan sebenarnya itu menjadi suatu selingan di dalam pekerjaan rutin itu. Sebenarnya itu menolong. Itu pun juga ya berfungsi sebagai selingan, ya benar sekali Pak Gunawan, sehingga bisa mengurangi kejenuhan kita. Yang lain Pak Paul? Yang keenam adalah ini, jangan pernah kesampingkan kemungkinan membuka usaha sendiri. Ya, cukup banyak pengusaha yang tadinya bekerja untuk orang lain. Mereka tidak dari awal membuka usaha sendiri. Tidak. Dari awal mereka justru bekerja untuk orang lain. Namun di suatu saat, waktu mereka lagi memikirkan mencari pekerjaan yang lain, tiba-tiba terbesit. Kenapa tidak buka sendiri? Risiko memang tinggi, tapi perhitungkan semuanya. Nah, cobalah pertimbangkan alternatif ini. Seringkali orang menutup diri terhadap alternatif ini. Seringkali orang berkata, hanya orang tertentu yang dikaruniakan tangan emas, sehingga apapun yang disentuhnya berubah menjadi emas. Tidak. Terlalu banyak orang-orang yang biasa, namun bisa kok berwirausaha. Nah, jadi jadikanlah ini pertimbangan. Jangan hanya memikirkan, saya bekerja untuk siapa lagi, melamar di perusahaan siapa lagi. Tidak, pertimbangkan membuka usaha sendiri. Ini sesuatu yang saya kira layak untuk dipikirkan. Ya, memang tadi Pak Paul sudah singgung, ini risikonya besar. Dan orang biasanya tidak mau ngambil risiko itu Pak Paul. Nah, ini membawa kita kepada prinsip berikutnya Pak Gunawan, yaitu jangan tinggalkan pekerjaan yang ada sebelum ada jaminan keberhasilan usaha sendiri itu. Ya, ada orang yang gegabah Pak Gunawan. Belum apa-apa, terlalu bernafsu, dia berhenti dan memulai pekerjaannya. Sebetulnya itu ya tidak bijaksana, karena dia nanti dia bisa jadi ya nanti mengalami kerugian dan pekerjaan yang lamanya sudah dia lepaskan. Jadi sebisanya jangan lepaskan pekerjaan yang lama. Bangunlah pekerjaan yang baru perlahan-lahan. Kalau kita jelas lihat, oh ini nih membuahkan hasil, nah barulah ambil langkah yang lebih berani untuk meninggalkan pekerjaan yang lama itu. Ya, seringkali juga dikeluhkan modalnya tidak ada, modal dari segi keuangan dan sebagainya gitu Pak, pengalaman tidak punya gitu. Sehingga orang ragu-ragu untuk mengambil pilihan bekerja sendiri. Ya, kadang-kadang ini memang menakutkan, maka tadi ya saya sarankan pelajarilah. Kalau kita memikirkan untuk membuka usaha sendiri, kita mesti melakukan persiapan semata mungkin. Ketahuilah lebih banyak tentang pekerjaan itu. Tantangannya apa? Jangan hanya lihat untungnya. Ya, terlalu banyak kita mendengar orang yang belum apa-apa sudah memikirkan keuntungannya. Pasti untung. Tidak memikirkan kerugiannya sama sekali. Tidak memikirkan kalau pekerjaan ini juga memiliki tantangannya sendiri. Nah, orang yang bijak, orang yang bisa mempertimbangkan tantangannya pula. Ya, Pak Paul, orang yang bekerja menjadi karyawan atau apa ya, dengan orang yang bekerja sendiri Pak Paul ya, itu tingkat kejenuhannya sama atau berbeda Pak Paul? Saya kira berbeda Pak Gunawan, sebab orang yang bekerja sendiri akan menganggap ini adalah
milikku. Ini adalah tanganku nih, karyaku. Jadi rasa kepemilikan itu lebih tinggi. Usaha untuk memajukannya juga biasanya lebih besar. Ya, nah ini biasanya lebih memberikan dorongan kepada mereka. Kalau bekerja untuk orang, seringkali kita itu lebih dikuasai oleh anggapan ya ini untuk orang lain, yang nanti maju juga orang lain, bukan saya dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang motivasi kerjaannya itu tuh tidak tinggi. Nah ini saya kira yang tadi sudah dikoreksi oleh firman Tuhan ya. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi tetap harus sama sebetulnya. Tapi saya tidak sangkali bahwa seringkali orang yang membuka usaha sendiri akan lebih rajin. Ya, karena dia tahu ini semua bergantung pada dirinya. Kalau sampai dia tidak melakukan kerja ini sebaik-baiknya, maka yang nanti akan juga menuai hasil yang buruk, ya dia juga. Jadi akhirnya dia lebih bersemangat. Iya. Nah Pak Paul, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Tadi kita telah memberikan judul pada pembicaraan kita ini, mengatasi kejenuhan dalam pekerjaan. Kita ingin sekali adanya perubahan dalam pekerjaan kita. Tapi Tuhan kadang-kadang tetap membiarkan kita berada di tempat yang sama. Mungkin salah satu alasannya adalah Tuhan melihat Pak Gunawan bahwa kalau kita pindah, justru pekerjaan yang baru itu tuh membawa akibat buruk yang tidak bisa kita ketahui sekarang. Justru Tuhan sedang melindungi kita dari bahaya, ya, dari persoalan yang mungkin timbul. Ya, berapa banyak keluarga yang kita tahu berantakan gara-gara pekerjaan berubah, penghasilan bertambah, status sosial meninggi, akhirnya berantakan. Jadi Tuhan kadang-kadang menahan kita karena Tuhan mau melindungi kita dari bahaya. Maka firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan langsung percaya diri, ini benar, ini bagus, saya harus lakukan, dan lupa Tuhan. Selalu tundukkanlah kehendak kita, rencana kita pada Tuhan. Biar Dia yang memimpin, menentukan langkah-langkah hidup kita. Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengatasi kejenuhan dalam pekerjaan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda juga untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.